Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak sekalian, khususnya kalian yang saat ini duduk di kelas 10 MIPA semester 1. Berjumpa lagi dengan Bapak. Pada video terdahulu Bapak sudah menjelaskan tentang konsep gerak lurus beraturan. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa disebut dengan GLBB. Apakah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu? Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Berikut ini Bapak akan menjelaskan bagaimana kita menganalisis besaran-besaran pada gerak lurus berubah beraturan. Kita misalkan ini adalah lintasan pada sumbu X dalam satuan meter. Kemudian kita amati seorang pelari yang tengah berlari pada suatu keadaan. Anggaplah pada saat itu dia memiliki kecepatan V0 pada posisi atau kedudukan X0 terhadap titik acuan di 0 ini. Nanti kita akan menganalisis bagaimana perubahan kedudukan terhadap waktunya dan bagaimana perubahan kecepatan terhadap waktunya pada grafik di bawah ini. Selanjutnya kita coba simulasikan pelari tersebut berlari selama beberapa detik hingga sampai pada keadaan VT karena dia mengalami percepatan dan dia berpindah sejauh delta X, sehingga kedudukannya terhadap titik 0 ini atau acuan awalnya adalah XT sama dengan X0 plus delta X. Selanjutnya marilah kita mencoba menganalisis bagaimana hubungan-hubungan pada besaran-besaran di gerak lurus berubah beraturan tadi. Kita mulai dari menganalisis hubungan perubahan kecepatan terhadap waktu. Kita tinjau di sini tadi pada kedudukan awal dia memiliki kecepatan V0. Ingat, kedudukan awal belum tentu 0. Jadi 0-nya tadi ada di sebelah kirinya, bukan? Kemudian setelah bergerak beberapa T, anggaplah dia mencapai kecepatan VT. Perubahan kecepatan dari V0 menjadi VT ini yang disebut sebagai delta V. Sedangkan selang waktu dari keadaan awal hingga T1 di mana dia pada saat itu kecepatannya adalah VT, kita misalkan sebagai delta T. Sebagaimana penjelasan terdahulu, kita sudah memahami tentang konsep percepatan, bukan? Di mana besarnya percepatan dinyatakan sebagai perubahan kecepatan persatuan waktu, di mana delta V ini dapat kita peroleh dengan mengambil selisih antara VT dan V0. Bisa kita tuliskan sebagai VT min V0. Delta T nya dari 0 menjadi T1 kita sebut sebagai delta T. Maka kita akan memperoleh persamaan tersebut. VT nya nanti adalah V0 plus delta V. Jika persamaan ini kita modifikasi, di mana A adalah delta V per delta T, kita dapat juga menuliskan hubungan antara
kecepatan akhir atau kecepatan suatu saat dengan kecepatan awalnya adalah Vt sama dengan V0 plus A kali delta T, di mana Vt adalah kecepatan akhirnya atau kecepatan suatu saat dalam satuan meter per sekon, V0 adalah kecepatan awalnya dalam satuan meter per sekon juga, dan A adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat, serta delta T adalah selang waktu pergerakan benda tersebut dalam satuan sekon. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana hubungan perubahan posisinya terhadap selang waktunya. Perubahan posisi terhadap selang waktu dapat kita lihat dengan melihat luasan kurva yang dibatasi oleh grafik Vt ini. Jadi kalau kita lihat di sini, luasan trapesium ini adalah sebenarnya adalah besarnya perubahan kedudukan atau perpindahan dari benda tersebut. Kalau kita lihat di sini, luasnya adalah luas trapesium. Masih ingat bukan rumus untuk trapesium? Yaitu alas ditambah tutup kali setengah tingginya. Kalau ini kita modifikasi, di mana dia alasnya adalah V0, tutupnya adalah Vt, dan ketinggiannya adalah delta T, maka luasan delta X itu tidak lain adalah V0 plus Vt kali setengah delta T. Vt sudah kita dapatkan di persamaan sebelumnya, yaitu V0 plus alfa kali delta T, sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. Dengan demikian kita akan bisa memodifikasinya hingga kita dapatkan persamaan akhirnya ada delta X sama dengan V0 kali delta T plus setengah A kali delta T kuadrat. Sekarang akan tampak bahwa pada grafik perubahan kedudukan terhadap delta T, dia tidak linier. Mengapa? Kalau kita lihat di sini bahwa variabel delta T ini merupakan fungsi kuadrat, sehingga dia membentuk persamaan kuadrat dan kurvanya akan membentuk garis lengkung. Dengan demikian, kedudukan akhirnya nanti kita dapatkan adalah xt sama dengan x0 plus delta x, di mana delta x nya adalah v0 kali delta t plus setengah a kali delta t kuadrat, di mana xt adalah kedudukan akhirnya dihitung dari acuan yang disepakati, kemudian x0 adalah kedudukan awalnya, kemudian delta x adalah perpindahannya dalam satuan meter. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau pelari tadi larinya tidak dipercepat tetapi diperlambat? Memodifikasi persamaannya mudah, hanya tinggal mengubah. Kalau diperlambat berarti tanda plus ini kita tinggal mengubahnya menjadi tanda min. Demikian anak sekalian tentang konsep dasar dari gerak lurus berubah beraturan, dan pada kesempatan yang akan datang Bapak akan menjelaskan bagaimana penerapan konsep ini pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.